kaji. Masih terkait hubungan ruh dengan jasad. Jangan khawatir, sebentar lagi kok, nggak lama. Waktu kalau dirasa lama bro. Langsung sandarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 37 dibaca. Sampai tuh kalau ngikutin aturan yang atas, tujuan untuk akhirat keterima tobatnya, betul kan? Ya kan? Sesungguhnya Allah akan menerima tobat lagi maha penyayang. Antum masjid pakaian beres, tidak makan yang halal itu sulit kalau kecoh, gimana? Nah, antum akan tahu jangan berlebihan makan. Ada Allah pakaian yang paling bagus, itu kan. Karena Allah yang nanti mengaturnya supaya jangan makan itu. Maka perjalanan antum ke akhirat insya Allah diterima tobatnya. Setelah itu, sudah terima tobatnya, muncul lagi nggak ujian? Jawab. Makanya agak disambung dikit kajinya. Akan muncul lagi, namanya persaingan. Timbul persaingan. Akhirnya timbul permusuhan. Ini beda lagi cara ngobatinnya. Dasarnya mana muncul kok ini udah terima tobatnya, timbul persaingan karena antum belum mati beneran kan? Ya kan? Masih hidup dunia. Ada lagi disiplin ilmu. Al-Maidah 5:30 baca. Fatawa lahu. Maka hawa nafsu qabil menjadikannya mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi. Sampai setelah tatanan pertama beres tadi, Allah masih memberi masih apa ujiannya? Persaingan. Jadi antum selesai satu tatanan ini akan tetap diuji tetap. Selesai kuliah akan tetap diuji tetap. Persaingan antum yang antum hadapi nanti. Sampai ini penting. Secara syariat praktek mengendalikan tadi supaya solusinya dapat apa? Wajib hukum diadakan bulan Ramadan. Jadi Ramadan bukan menahan nafsu makan aja. Persaingan bro, persaingan itu diterapkan dalam puasa Ramadan kan? 30 hari hukumnya apa? Wajib. Apakah selesai Ramadan antum tidak melakukan lagi puasa? Puasa. Caranya berrekor. Karena nggak cukup 30 hari itu dalam satu sisi makalah, dalam satu sisi postur tubuh lebih cenderung kepada keinginan sampai ya. Apakah udah bersih ruang antum, jiwa antum? Kalau nggak berrekor. Hasrat terhadap perempuan, Islam tidak mengharamkan perempuan.
namun tidak pula membebaskan tanpa ikatan dan aturan. Ini ada di An-Nur 24 ayat 32. Nggak perlu dibaca, catat aja kalau ingin susah jodoh. An-Nur 24 32. Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan udah punya laki yang punya pacar juga. Rasulullah kan ngejelasin, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu maka menikahlah. Karena nikah apa? Menjaga mata, memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu, suruh apa? Bertorekot puasa. Karena puasa menjaga baginya dia dalam kehidupan. Nah, maka jomblo banyak puasa, bukan puasa tiap hari. Nah, itu hadis riwayat Muslim kan, maknanya berubah. Jadi nafsu hasrat itu nggak boleh dibuang. Di Islam tidak ngajarin kebiri, tapi jawab kendalikan. Islam tidak membuang hawa nafsu, tapi menempatkannya pada tempat yang benar. Setuju? Dalam pengendalian ada balasan. Kalau antum bisa mengendalikan ada balasan. Di antara balasannya dimudahkan ujian tadi. Ya, itu bertolak. Manusia dihadapkan pada dua pilihan. Antum dikasih hak bebas. Dua, mengendalikan hawa nafsu. Pertama. Yang kedua, atau dikendalikan hawa nafsu. Silakan pilih. Benar tuh, ya kan? Hanya orang yang takut kepada Allah, orang yang ngerti, orang yang berilmu, orang yang makrifat, orang yang bertarekat, orang yang berpuasa, dia akan mampu. Maka baginya dapat hadiah, bukan piala bergilir, surga baginya. Itu di An-Najiyat 40:41. Catat itu. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiya ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga lah tempat tinggalnya. Kan gitu. Ketika seorang mampu mengubah diri dengan riyadhah, tahara, torekot, karena tidak masuk bulan Ramadan, maka ia termasuk orang yang beruntung dalam hidup. Antum tuh beruntung. Namun ketika hanya sekedar syarat, karena antum kuliah di UIN, enggak hajinya nih, maka Rasulullah memberikan ancaman. Tuh, luruskan niat, bukan karena syarat supaya lulus. Maka Rasulullah memberi ancaman. Berapa banyak orang yang membersihkan diri atau berpuasa atau menahan nafsu tapi tidak mendapatkan apa-apa dari menahannya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Ini bukan disandarkan ke ayat Ramadan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Malaikat Jibril pula pernah mendoakan, celakalah orang yang bertemu dengan yang sudah ditetapkan di bulan Ramadan. Ini baru bulan Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan ampunan. Rasulullah menjawab, amin. Ya Allah, perkenankanlah. Hadis riwayat Hakim. Pertanyaannya, kalau antum datang ke sini hanya syarat untuk mendapatkan selesai di UIN, PPL, maka antum diaminin sama malaikat. Amin. Aduh, gak enak aja. Pulang mah ngambok seorang. Saya bener ini mah. Iya, hadis riwayat Hakim. Setuju nggak Pak Uji? Ya itu. Tanah warnanya hitam coklat, gelap. Baunya busuk. Derajatnya secara logika rendah. Sedangkan cahaya terang benderang, berkilau, tinggi di atas cakrawala, betul? Itu cahaya.
Namun tiba-tiba cahaya yang tinggi itu bersujud kepada tanah. Ayo. Ini ilmu. Sujud dia. Allah memberikan jawab. Kalau ingin tanah antum disujuti sama orang lain, Allah memberi jawaban. Naik derajat antum. Al-Hijr 15, 29, 30 baca. Nah itu naik makomat. Faiza sawaitu فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah menyiapkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka duduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. setelah Amok dibawa Allah masuk ke badan malaikat pun sujud ikut aturannya. Paham? Paham kan? Aduh, lama kita ngomong. Ternyata cahaya yang tinggi itu sujud kepada tanah. Karena yang Maha Tinggi telah meniupkan ruh. Ruh itu suci ke dalam tubuh antum. Terima kasihlah. Dari agen Tuhan itu betul gak? Ya. Yang bisa dibahas agen Tuhan kan tarikan. Kalau tarikan biasa aja oksigen. Isi dengan nyawa. Bu, paham? Salah nggak kasih nih? Di sanalah timbul clash. Wah, clash antara Islam dengan Barat. Oh, gitu aja. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang barat menganggap manusia tidak lebih dari sekedar kelanjutan dari binatang. Buktinya evolusi Darwin. Mengikuti itu. Yakin mana? Karenanya ruh yang patuh kepada Allah mampu mengangkat derajat tanah yang rendah ke tempat yang melampaui batas ketinggian cahaya. Naik antum tuh. Karena tanah itu telah memiliki, sudah berubah sifat lahut. Robah tanah itu dengan sifat lahut. Hus dardam, sadari yang mau antum. Ngerian lu ngomong kayak gini sebenarnya. Bukankah Allah tidak memerlukan amal perbuatan manusia? Bukan begitu maksudnya. Imam Nawawi memberikan jawaban. Ketika seorang hamba mampu melepaskan diri dari makanan, menahannya, memakannya dengan aturan Allah, semua nafsu syahwatnya dikendalikan, maka ketika itu ia sedang bersifat seperti sifat-sifat Rabb lahut. Betul kan? Itulah menuju kemurnian, bukan nanti, sekarang. Apa bahasanya? Menuju kemurnian. Kata yang paling dekat dengan kata murni adalah ikhlas. Apa? Baru tahu ikhlas itu. Seberat itu. Ikhlas. Ikhlas itu murni. Orang yang memiliki sifat itu disebut mukhlis. Berasal dari kata kalasya. Arti murni tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Air yang tidak bercampur dengan apa-apa disebut al-ma' al-khalis. Air murni. Berat suatu benda yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain disebut
al-wajan al-khalis. Berat murni disebut secara bahasa kimia neto. Setuju nggak? Ada ilmunya semua kok. Tersandarkan. Karenanya antum bertorekot, membersihkan, berpuasa, kemurnian itu terjaga, bisa terpelihara. Bukan di bulan Ramadan saja, di zaman yang teramat sulit mencari kemurnian sekarang terjadi. Maka amalan keikhlasan sangat tepat menuju hakikat spiritual kemurnian, mengaitkan derajat antum ke langit dalam segala aspek kehidupan. Di zaman ini amat sulit mencari kemurnian. Percaya nggak? Sulit. Semua penuh dengan kepalsuan. Diawali dari makan yang disuap ke mulut setiap hari. Beras palsu, air jam-jam palsu. Ada. Apalah, di balik wajah yang ayu ternyata alisnya palsu, bulu matanya palsu, hidungnya aneh palsu, rambutnya palsu. Dunia intelektual dijumpai ijazah palsu. Gak enak aja ya? Lah iya kok. Di tengah semua kepalsuan, antum hebat. Mau bertorekot, membersihkan hati, membersihkan diri, menyadari nafas. Hebat. Luruskan. Walaupun berangkatnya takut gak lulus. Gak enak. Luruskan. Itulah ikhlas. Tahara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sekarang. Supaya umat antum bisa menjadi murni. Betul kan? 24 karat. Dicari emasnya susah. Apalagi kalau nggak haknya. Mabok antum. Semoga semua dapat kemurnian setelah duduk di sini. Antum semuanya yang bertaklim PPL di majelis ini, insya Allah dapat. Nungguin. Lurusin niat ya. Lurusin niat ya. Ada banyak sifat manusia yang dijelaskan Al-Quran. Bersih semuanya. Bersih nih. Kalau antum mengikuti aturan di sini, penggambaran sifat ini membantu kita untuk bisa tahu, jangan sampai kena. Quran yang ngomongnya nih dari Allah. Apa sih sifat manusia yang perlu diketahui? Ya. Semuanya ada di sini 15, nggak lebih nggak kurang. 15. Quran. Catat ya, 1. Kalau hilang hantam dengan ayat ini. Ad-Zumar ayat 8. Kedua, Al-Ma'arij ayat 20. Masih ke 10, masih ke 10. Masih yang kedua nih. Yang pertama An-Nisa ayat 28. Ulang. Yang pertama An-Nisa ayat 28. Yang kedua Al-Infitar ayat 6. Yang ketiga At-Takasur ayat 1. Yang keempat Al-Baqarah 155. Yang kelima Al-Baqarah 62. Yang keenam Al-Isra ayat 11. Yang ketujuh An-Nahl ayat 4. Yang kedelapan Yunus 12. Dan Al-Alaq 6. Kedelapan ada 2. Karena sifatnya ruhani. Kesembilan Az-Zumar ayat 8. Ke-10 Al-Ma'arij ayat 20. 2 yang ke-10, 3 lagi. Yang ke-10 Al-Ma'arij ayat 20. Fusilat ayat 20. Al-Isra ayat 83. Ke-11 Al-Isra ayat 100. 12 Az-Zukhruf ayat 15. Dan Al-Adiyat ayat 6. Ke-13 Al-Ajab 72. 14 Yunus 36. Terakhir 15 Al-Hadid 72. Nung jelaskan satu-satu bukan panjangnya, kesimpulannya.
Sifat-sifat yang dicatat oleh Al-Quran yang perlu antum ketahui supaya antum bisa murni. Kalau ini timbul di badan antum, bersihkan dengan ayat tadi. Pertama, manusia itu lemah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Sandarannya di An-Nisa 28 memperbaikinya. Kedua, manusia itu gampang terperdaya. Bersihnya Quran surat Al-Infitar ayat 6. Ketiga, manusia itu pelupa, lalai, bodoh. Bersihnya At-Takasur ayat 1. Keempat, manusia itu penakut. Yo si ampa sih takut. Enggak ada piti takut. Ya. Bersihnya Al-Baqarah 155. Keenam, manusia itu mudah bersedih hati, galau. Al-Baqarah 62. Keenam, manusia itu tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Pengennya cepet aja. Al-Isra ayat 11. 7. Manusia itu suka membantah. Bersihinnya An-Nahl ayat 4. Ke-8. Manusia itu suka berlebih-lebihan. Bersihinnya Yunus ayat 12. Kemudian yang berlebihan ini melampaui batas. Al-Alaq ayat 6 bersihinnya. Ke-9. Manusia itu pelupa. Beda dengan lalai. Bersihin dengan Az-Zumar ayat 8. Ke-10. Manusia itu suka berkeluh kesah. Manggarutu Al-Ma'arij 20. Fusilat 20. Al-Isra 83. Kenapa keluh kesah ada 3 ayat? Karena pengertian keluh kesah itu bisa panjang selalu. Berulang-ulang. Maka ada 3 ayat membersihnya. Ke-11. Manusia itu kikir, pelit, sampai likariang. Al-Isra ayat 100. 12. Manusia itu suka kufur nikmat. Tidak pernah berterima kasih. Kayaknya dia aja yang kena. Dia yang kena. Ada 2. Az-Zukhruf 15. Al-Adiyat ayat 6. Ke-13. Manusia itu jolim. Bersihinnya Al-Ajab 72. Ke-14. Manusia itu suka menuruti prasangka. Berprasangka buruk aja. Bersihinnya dengan Yunus ayat 36. 15. Manusia itu suka berangan-angan. Panjang angan-angan. Manangi juban talguliang. Maka dibaca Al-Hadid 72 terakhir itu. Al-Hadid 72. Baca. Panjang angan-angan. Al-Hadid ayat 72. Per. Solusi dari ke-15 tadi. Sholatnya istiqoroh supaya dapat ilham. Kan ada 15 tadi sifat. Tiap satu ayat yang disebutkan tadi, ya, ayat pertama setelah Al-Fatihah baca masalahnya. Ayat kedua ditutup Al-Baqarah 38, baca ayat Al-Baqarah 38. Nanti Anda ceritakan itu yang 72. Al-Baqarah 38. Itu Al-Fatihah kedua setelah istiqoroh. Ayat pertama berdasarkan 15 tadi. Ngerti nggak? Kan ada ayatnya tuh. Insya Allah mudah-mudahan nanti dapat ilham.
Itu kasyaf, bukan kasyaf secara Quran. قل اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya nunggu ilham. Kalau syariat gini, kalau ilham berarti nggak peka ilmu kasyaf. Kalau pasti nggak sampai. Solusinya masuk kedua. Timbul punya sifat yang 15 tadi ada, bukan nggak ada. Jangan sok suci. Yang 15 itu ada, yang duduk juga ada kok. Betul kan? Nggak ada yang suci. Solusinya kedua, taat terus-terus ya. Berat itu. Ya, banyak doanya di Ali Imran ayat 133. Tuh. Kalau kita Ali Imran surat 3 133. Setelah sholat nih masuknya. Tadi kan pakai sholat istikharah, menunggu ilham, berat. Yang kedua, buat baik terus, doa setelah sholat baca Ali Imran 133 untuk menyelesaikan 15 sifat tadi. Duduk ya. Maksudnya kan paham tuh. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-Mu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Amalannya apa? Syahidul istighfar kalau nggak mampu 100. Pernah dengar syahidul istighfar? Pernah. Kalau nggak mampu 100. Jadi kalau mampu waktunya ada, jangan pakai syahidul istighfar. Enak aja. Gimana nih? Syahidul istighfar kalau mendadak istri sakit harus ditungguin, betul kan? Waktu mepet jadi orang baru pakai syahidul istighfar. Kalau enggak tetap 100. Pakai tasbih, itu amalannya. Duduk. Solusi ketiga, jaga keimanan. Adalah hal yang wajar iman seorang naik turun, berfluktuatif. Sama mungkin seperti yang dikhawatirkan sahabat Hanzalah dalam sejarah. Ketika ia curhat kepada Abu Bakar, curhat dia kepada sahabat Abu Bakar bahwa ia termasuk orang yang celaka. Mengapa demikian? Karena ia merasa imannya turun. Tahu dia Hanzalah ketika jauh dari Rasulullah. Ini ada kaitannya, berkawanlah dengan orang-orang yang benar, para ulama. Ternyata itu pula yang dirasakan lelaki dengan iman tanpa retak tadi. Hingga mereka berdua akhirnya menghadap ke Rasulullah, mendengarkan permasalahan mereka. Rasulullah tersenyum dan menjawab selangkah demi selangkah Hanzalah. Itu jawabannya. Ya. Tetapi sungguh iman seorang mukmin yang baik akan tetap memiliki tren yang menanjak. Pahami itu, disinilah mungkin loyalitas kita kepada Allah diuji. Apakah kita bisa belajar mencintai Allah? Jawab. Di atas segala sesuatu, belajar mencintai sesuatu karena Allah, serta belajar membenci kekhurafat. Itu yang paling penting poinnya. 4 solusinya. Berjamaah. Ini berjamaah.
Enggak sendiri-sendiri. Manusia itu lemah ketika sendiri. Setuju? Kuat ketika berjamaah. Ada yang ragu? Terakhir nasihat Ando. Itu 4 solusi kalau kantum masih sudah mengikuti torekot masih kena yang 15 tadi. Ya. Nah, nasihat Ando. Ini dari Ando. Dengerin aja. Tutup aja. Dalam menjalani kehidupan ini, jangan menunggu bahagia baru tersenyum. Tapi galak sih lah kalau disebut gilo, maka akan mudah bahagia. Jangan nunggu kaya baru bersedekah. Sedekah nggak uang aja, sedekah aja lah. Insya Allah antum akan diberi kekayaan. Jangan nunggu cinta baru bertaaruf. Jangan bertaaruf, insya Allah cinta di dalam ridhonya. Jangan nunggu pasangan yang sempurna. Nih. Kalau ndak ikut tipe denda. Kawin di surga matilah dulu. Jangan nunggu pasangan yang sempurna baru nikah. Menikahlah maka insya Allah sempurna hadir kemudian. Dipikir dulu loh. Jangan nunggu terinspirasi baru menulis. Halo, Ikon Akademi. Nunggu inspirasi baru nulis. Menulis aja lah. Salah lah. Inspirasi akan hadir. Pasti tuh. Jangan nunggu dimotivasi baru bergerak. Gerak aja lah. Motivasi meningkat. Enggak percaya sudah lah. Makan motivasi meningkat, gerak aja lah. Jangan digendong. Jangan nunggu proyek baru kerja. Ngaco. Kalau ada proyek baru kerja. Ngapain? Kerja aja lah. Bantuin tuh atap banyak yang bocor. Maka proyek datang kepada antum. Jangan nunggu dicintai baru mencintai, tapi belajar mencintai walaupun peang. Maka engkau dicintai. Jangan nunggu kuantitas baru membangun kualitas, tapi binalah kualitas maka kuantitas akan berkualitas. Jangan nunggu banyak uang baru hidup tenang. Ngaco. Kalau dan sampai lihat tenang salah tuh. Hiduplah dengan tenang aja, ikuti aturannya, insya Allah. Bukan sekedar uang yang datang loh. Lebih dari itu. Jangan nunggu contoh baru bergerak. Mengikuti tapi bergeraklah. Tapi gerak, maka engkau akan menjadi contoh yang diikuti. Sepakat? Nah, jangan nunggu sukses baru bersyukur. Bersyukurlah terus. Walaupun belum sukses, maka bertambah tuh pasti kesuksesan kamu. Jangan nunggu menang baru bertakwa. Total, tapi bertakwalah dengan total, maka kemenangan pasti ada demi Allah. Para pecundang selalu menunggu bukti. Sepakat? Pecundang antum kalau nunggu bukti. Dan para pemenang selalu menghadirkan bukti. Sepakatnya tuh? 1000 kata mutiara akan dikalahkan oleh satu aksi yang nyata. Keren. Mudah-mudahan berfaedah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Semoga berkesan antum ngaji di sini. Mau datang besar syukur, nggak datang alhamdulillah, antum nggak capek. Baik lu ando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.